Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh membawa hidup kami apa adanya di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang mengasihi kami. Dan kalau pagi hari ini dalam segala ketidakberdayaan kami di tempat ini, kami hidup Tuhan yang benar. Dan kiranya kebenaran-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Kami berdoa untuk pemberitaan firman pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami panggil Roh Kudus untuk boleh berbicara pada setiap kami, supaya apa yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman semua, shalom. Gimana kabarnya? Baik. Udah sarapan belum? Waduh, ada yang masih ngantuk nih kayaknya. Bangun jam berapa? Kemarin nonton bola, enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Oke, saudara, senang sekali bisa ketemu teman-teman pagi hari ini. Mungkin sebelum masuk dalam perenungan firman, mungkin kenalan sedikit buat yang belum tahu. Nama saya Elizabeth Rahel Sutopo ya. Jadi saya melayani di Gereja Bethel Tabernakel di Surabaya. Dan senang sekali bisa ada di tempat ini, ketemu teman-teman semua untuk sharing tentang firman Tuhan ya. Siapa yang sudah sikat gigi pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Oh sudah ya, puji Tuhan. Jadi boleh, jangan kaku-kaku ya guys ya, jangan ketakutan atau jangan stres gitu. Temanya memang agak ngeri sih hari ini, cuman gak apa-apa, jangan takut ya, puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita punya satu tema, yaitu true or false. Ini bukan kayak pilihan ganda yang kalau kamu ujian gitu suruh ngisi benar salah gitu, enggak ya saudara. Tapi tema hari ini bicara satu hal yang mungkin dekat dengan kita, tapi mungkin kita enggak sering menyadarinya begitu. True or false. Nanti kita akan jelaskan atau kita akan belajar sama-sama lebih lanjut. Kita mau buka dulu di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-23. Matius 7, kita buka Alkitab ya. Kalau enggak bawa Alkitab fisik, bawa HP-nya kan ya, pasti enggak mungkin kamu ketinggalan handphone toh. Buka handphonenya, buka Alkitabnya. Kalau enggak ada Alkitabnya, di-download sekarang ya. Sekarang. Oke, buka Alkitabnya Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kalau sudah, saya mengajak kita untuk baca ayat ini bergantian. Yang nomor sepatunya genap, baca ayat genap. Yang nomor sepatunya ganjil, baca ayat ganjil. Ingat nomor sepatunya enggak guys? Enggak, ya wis lah kamu baca semua kalau enggak inget ya. Matius 7 ayat 15. Siapa yang sepatunya nomor ganjil? Angkat tangan. Oke, ada ya, ada teman saya lah pokoknya. Saya enggak baca sendiri. Matius 7 ayat 15 kita baca gantian. 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati perenungan kita pagi hari ini. Mungkin teman-teman sudah mulai mikir nih, aduh temanya apa begitu ya. Nah teman-teman, dunia kita itu sangat dekat sekali dengan berbagai macam ajaran, berbagai macam pendapat. Kamu aja bangun pagi, pendapat orang tua kamu dengar begitu ya. Atau kamu buka Instagram, pendapat sosial media kamu dengar. Waktu kamu ke sekolah, kamu dengar gurunya ngajar, dosennya ngajar, punya pendapat lagi. Terus nanti belum kamu ketemu pacarmu, punya pendapat lain lagi. Ketemu orang-orang di tempat mainmu, di game onlinemu, tempat grup-grup apa ya, Discordmu mungkin ya. Pendapatnya macam-macam lagi, saudara. Nah, di tengah berbagai macam pendapat yang muncul, kalau kita amati dengan teliti, sebetulnya setiap orang punya sudut pandang dan kepercayaannya masing-masing, gitu ya. Nah, kalau kita ikuti semuanya itu, kita bakal pusing, gitu ya. Pasti pusing banget, karena nggak mungkin kita bisa mengikuti semuanya. Kenapa? Karena nggak semuanya benar, gitu. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang gimana sih kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, saya mau kasih ilustrasi gambar ini, saudara. Nah, ini adalah gambar apa? Uang. Kalau uang cepet ya kayaknya ya. Uang 50.000. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman, uang mana yang merupakan uang asli? Dan uang mana yang uang palsu? Kira-kira ada yang bisa bedain nggak kalau cuma lihat gambarnya doang? Kelihatan nggak? Uang yang asli yang mana, yang palsu yang mana? Punya uang semua di sini? Kalau nggak punya uang ya udahlah, nggak apa-apa ya, lihat gambarnya aja dulu. Nah, ini yang nggak punya uang pasti nggak bisa bedain. Kasian deh lo gitu ya. Siapa yang punya uang 50.000-an? Boleh angkat tangan? Nggak saya minta kok, tenang aja, cuma nanya doang. 1. Nah, kira-kira kamu bisa tahu nggak yang asli yang mana? Yang atas, kenapa? Nomornya urut dari, ini ada ininya ya. Ini ya, kecil ke besar. Kalau yang bawah, turun. Yang benar dari kecil ke besar ya? Yakin? Yakin? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Pagi hari ini tes ya. Kamu punya pengetahuan umum nggak uang asli sama uang palsu? 1 bilang yang atas yang asli. Ada pendapat yang lain mungkin? Hah? Yang B? Yakin? Kenapa kok yang B? Nomor serinya kenapa? Hah? Kenapa nomor serinya? Harusnya turun. Gitu. Bingung ya? Siapa yang sudah nyerah? Udah cepetan gitu. Atau ada yang masih mau berjuang? Oh enggak, yang ini. Yang mana? Coba yang bilang yang asli yang atas siapa? Boleh angkat tangannya? Oh enggak ada, hilang langsung.
Pak satu kan kamu tadi boleh gak satu. Yang B siapa? Yang bilang B yang palsu? Yang asli? B yang asli? 1, 2, 3. Loh ganti. Ganti. Loh ya apa saya kok galau? Ya oke. Ya sudah. Banyak ya yang bilang B yang asli ya. Ternyata ya yang bawa yang palsu guys. Jangan sedih. Jadi naik turunnya tulisan tidak menentukan keaslian keaslian uangmu begitu ya. Caranya kita tahu ini asli atau palsu nggak cukup cuma dari foto, tapi harus dipegang. Dipegang, diraba, terus pasti kalau asli itu bentuknya rasanya beda sama yang palsu. Ada yang pernah lihat uang mainan? Bentuknya bisa sama persis gitu. Tapi kalau kamu pegang beda sama uang aslinya. Bener gak? Bener ya? Kamu dengan megang aja, wah ini kok kayak aneh begitu. Karena kamu sudah biasa pegang yang asli. Bener gak? Ya. Nah, teman-teman, ini cuman gambaran aja, saya nggak lagi ngajar bedain uang asli palsu, enggak. Juga nggak lagi bagi uang kayak orang-orang di Instagram aja. Tiba-tiba dapat duit berapa juta gitu, enggak, saya enggak punya uang. Jadi ini cuman saya ngajarin aja nih uang asli, uang palsu begitu. Untuk pengantar kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman, gimana caranya kita bisa membedakan ajaran yang benar sama ajaran yang palsu? Gak ada cara lain selain kamu hidup, kenal, dan kamu mengerti di dalam kebenaran itu seperti apa. Kalau kamu nggak biasa tinggal di dalam kebenaran, nggak pernah tahu Alkitab itu apa, firman Tuhan tuh ngomong apa, ajarannya kayak apa. Kalau kamu nggak pernah dengerin yang benar, gimana kamu bisa bedain mana yang benar sama yang enggak? Gitu kan ya, sederhananya begitu. Nah, teman-teman, di dalam ayat yang tadi kita baca sama-sama di dalam Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-23 itu sebetulnya kalau kita lihat bisa dibagi dalam 2 bagian gitu ya. Bagian pertama itu bicara tentang 2 pohon yang baik, 2 pohon yaitu yang baik dan yang buruk. Nah, pohon yang baik itu adalah gambaran Yesus Kristus. Pohon yang benar, pohon yang berbuah, pohon yang menghasilkan buah yang baik begitu. Tapi ada juga pohon yang kedua yaitu pohon yang buruk, pokok anggur yang busuk dan liar. Dan itu kalau kita lihat di dalam Yeremia yang kedua ayat 21 itu menggambarkan Israel lah yang digambarkan sebagai pokok anggur yang busuk dan liar. Kenapa? Karena dia gagal melakukan kehendak Bapa. Nah, teman-teman, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai yang ke-23 itu bicara tentang pernyataan. Ada pernyataannya orang yang ngomongnya ngikut Tuhan gitu ya. Dan juga ada pernyataan yang disampaikan oleh Bapa sendiri, oleh Yesus begitu ya. Nah, itu kemudian kita bisa lihat di dalam pembahasan yang ada di sana bahwa ternyata ada orang-orang yang menyamar, tanda petik menyamar. Di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam pernyataannya, oh Tuhan aku melakukan yang baik buat Tuhan gitu ya. Di dalam ayat 22 tadi kita baca di sana, 22 benar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu gitu ya. Bernubuat itu satu karunia yang besar sekali bagi orang percaya dan salah satu karunia yang diberikan kepada jemaat selain bahasa roh dan karunia yang lain-lain pada waktu itu begitu ya. Nah, teman-teman, di dalam pernyataan ini orang ini berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Melakukan yang baik, pakai nama Tuhan. Tapi ternyata apa kata Tuhan?
Di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, malah diusir. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ini agak ngeri ya. Jadi nggak jamin orang yang pintar menyebut nama Tuhan, ngajarin tentang Tuhan, melakukan mujizat itu dikenal Tuhan. Belum tentu. Ya. Nah, teman-teman, di dalam dunia kita akan berjumpa dengan banyak sekali orang yang bilang, wah aku cinta Tuhan, aku sungguh-sungguh buat Tuhan. Tapi dalam hati mereka tidak sedang mengejar Tuhan dan melakukan kehendaknya, tetapi dia mengejar apa yang menguntungkan buat dia. Dia sedang mengejar apa yang menyenangkan buat dia, walaupun dia pakai nama Tuhan. Nah ini ngeri sekali saudara ya, makanya tadi di awal saya kasih tahu ini temanya agak ngeri. Nah kalau untuk denger yang ngeri-ngeri ini justru baik, kenapa? Karena ini akan memurnikan kita ketika kita mengikut Tuhan. Nah teman-teman, ini satu hal yang bisa kita renungkan sama-sama dari ayat 15 sampai yang ke-23. Mengikut Tuhan saja itu enggak pernah cukup. Oh Tuhan bilang apa, oh ya saya ikut. Saya pergi ke gereja, saya ikut. Kakak pembina saya bilang apa, saya ikut. Gak cukup saudara. Tapi yang lebih utama adalah kamu kenal firman Tuhan dan lakukan apa yang firman Tuhan itu bilang. Gitu. Itu yang utama. Gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kita renungkan sama-sama, bahwa banyak sekali orang yang menyamar, tanda petik. Menyamar itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu artinya serigala yang pakai bajunya domba. Kostum. Ada yang pernah tahu cosplay? Yang jadi bajunya anime Jepang begitu ya. Kamu bukan orang Jepang loh, tapi kamu pakai bajunya orang Jepang begitu kan. Itu namanya cosplay. Di dunia kita banyak orang suka cosplay. Aslinya bobrok tapi nampangnya pakai yang baik gitu. Cosplay dengan tampang yang sempurna supaya apa? Supaya kamu diterima orang begitu. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita sangat diisi dengan banyak sekali cosplay itu. Mulai dari sosial media, film-film di Netflix yang kamu tonton atau dimanapun kamu temukan. Kalau sudah masuk sosial media itu enggak semuanya itu apa adanya. Benar ya, kan harus diedit toh. Entah pakai AI, kamu edit pakai filter, kamu foto berulang-ulang, cari angle yang paling bagus baru diupload begitu ya. Atau kamu jalan-jalan kemana, wah estetik begitu, baru diupload begitu ya. Cari semua yang tampak baik baru ditampilkan. Itu namanya cosplay guys, gitu ya, cosplay. Nah teman-teman, waktu kita ngikut Tuhan, jangan sampai kita sedang cosplay di hadapannya Bapa. Karena Tuhan itu lihat kita apa adanya. Tuhan tahu kita dengan segala kelemahan kita, Tuhan tuh ngerti. Jangan sampai kita berusaha cosplay, apalagi di gereja berusaha cosplay, jangan saudara ya. Karena Tuhan tahu, mengenal kita apa adanya gitu. Nah bagaimana kita tahu caranya supaya kita belajar untuk apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, gak ada yang lain selain kita belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan gitu ya. Belajar untuk tunduk, ikut pada kehendak Tuhan. Gimana caranya kita bisa tahu, bisa tunduk kalau kita gak pernah baca Alkitab gitu. Yang kita baca apa? Buku pelajaran misalnya. Kamu lagi kuliah semua ya ini ya. Dan sudah bekerja kah? Enggak ada, belum? Masih kuliah semua ya. Yang kamu pelajari tiap hari apa? Ada enggak kamu sehari aja kamu belajar firman Tuhan gitu. Yang kamu pelajari apa? Buku, notebooknya, PR-nya guru, PR-nya dosen, tugas-tugas. Ada enggak waktu untuk cari Tuhan? Nah teman-teman, kalau kita mau membedakan, mau belajar untuk mengerti, oh ini benar, oh ini enggak, tinggallah dulu di dalam kebenaran itu. Ya, itu yang paling utama.
Setelah tinggal di dalam kebenaran, tunduklah pada kehendak Tuhan lewat firman-Nya yang kita terima lewat Alkitab ini. Gitu. Nggak ada cara lain. Saya nggak lagi ngajarin sesuatu yang baru, tetapi ini sesuatu yang memang Yesus ajarkan. Nah, teman-teman, setelah kita tahu, oh kita harus kenal Tuhan, kita harus tunduk kepada Tuhan, mengenal firman-Nya, baru kita bisa lanjut ke aplikasi selanjutnya. Udah kenal Tuhan, udah tinggal di dalam kebenaran, tunduk di dalam kebenaran, baru kita bisa bedain mana yang benar sama yang salah. Gitu. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman banyak dengar tentang kekristenan progresif. Benar ya? Wah, langsung galau, ini yang benar yang mana begitu. Banyak yang nanya begitu. Kekristenan progresif itu apa? Apa iya semua agama itu sama begitu ya, dan seterusnya, panjang sekali. Nah, teman-teman mungkin ada yang tertarik dengan pembahasan itu, ada yang nggak tertarik, saya tebak di tempat ini gitu ya. Ada yang bodoh amat, udahlah wis pokoknya aku ke gereja wis aman, gak usah lah ngurus-ngurusi gitu-gitu gitu ya. Tapi ada yang suka itu bahas-bahas tentang doktrin. Nah, lu seru iki kalau bahas kayak gini. Nah, teman-teman, paling enggak saya mau coba untuk ngasih tips paling sederhana buat kamu yang mungkin enggak peduli begitu ya sama yang begini-begini, paling enggak supaya kamu enggak tersesat, guys. Paling enggak kamu bisa nge-sense sedikit lah, iki kok rada aneh begitu. Nah, buat yang terlalu suka bahas juga saya berikan untuk aplikasi yang kita bisa lakukan sama-sama. Nah, yang pertama, paling seru aplikasi itu buat orang lain biasanya, bukan buat kita. Buat orang lain dulu. Nah, ini saya ajarin buat kalau kita ketemu orang lain, apa yang bisa kita lakukan untuk bedain mana ajaran yang benar dan yang salah. Yang pertama tadi kita sudah belajar sama-sama ya, perlengkapi diri dulu dengan kerangka pikir firman Tuhan yang benar. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kemudian kalau di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, turun sedikit, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, teman-teman, tugasnya siapa sih untuk membedakan yang benar dan salah? Mungkin buat kamu yang apatis itu kan tugasnya pendeta ya, tugasnya kakak-kakak yang pembina ya. Saya jemaat aja udahlah, gak usah ngurusin beginian. Jangan salah teman-teman, kita punya tugas, setiap orang percaya punya tugas untuk memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya, menyatakan apa yang salah, menegur, menasehati dengan semua kesabaran dan pengajaran yang kita sudah terima. Gitu. Jadi kita punya PR sebetulnya. Kalau kita ketemu yang keliru, kadang kita nggak mau ribut ya, udahlah diam aja begitu. Atau udahlah pura-pura gak tahu, karena daripada nanti heboh begitu ya. Udahlah diam aja, lebih aman. Nanti ngamatin dari jauh. Oh, itu salah ternyata begitu ya. Nah, teman-teman, tugas kita bukan untuk nonton. Tugas kita sebagai orang percaya perlu belajar untuk menyuarakan kebenaran. Nah, kadang ada istilah yang begini ya, ngomong gini ya, sing waras ngapain yang waras? Ngalah. Ya, bener ya. Pernah dengar itu? Sing waras ngalah. Kalau yang waras ngalah terus, yang gendeng kumat guys. Yang gendeng tambah, wah menjadi-jadi begitu. Saya mikirnya gitu, ini kalau yang waras ngalah terus, yang gila ini makin gila begitu.
Kayaknya yang waras perlu ngomong deh, atau bertindak sesuatu supaya yang gila ini juga belajar gitu. Atau diapain dah begitu. Nah teman-teman, itulah satu hal yang saya pikir perlu kita sadar kembali. Tugas kita sebagai orang percaya nggak cuman diem, melihat dengan berbagai macam ajaran yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita belajar untuk menyuarakan apa yang benar. Nah teman-teman, untuk bisa menyuarakan yang benar, tadi kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, di situ kita belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berkuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Siapa yang di sini kelakuannya udah baik? Enggak ya, yang di depan ini enggak baik nih. Tuh, main handphone sendiri kan. Dor, langsung tak tembak guys, mohon maaf. Ya, begitu. Memperbaiki kelakuan ini penting sekali, saudara. Kalau kita nggak belajar memperbaiki kelakuan, kelakuanmu jadi awet. Lama-lama kalau kamu mau merubah, susah setengah mati. Kalau kamu mau berubah dari sekarang, itu akan menguntungkan kamu sendiri sebetulnya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang pertama. Jadi gimana kita bisa membedakan ajaran yang benar dan salah? Yaitu belajar perlengkapi diri dulu di dalam kebenaran ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya gimana kalau ketemu orang lain ngomong A, B, C, D, untuk bedain yang benar sama yang salah gimana? Mendengar dulu lebih banyak. Biasanya orang nggak dengar dulu lebih banyak, tapi kecepatan ngejudge gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita mau memberitahu atau mengajarkan sesuatu yang benar, dengerin dulu gitu. Contoh kasus ya yang paling heboh terakhir ini, pendeta Brian, walaupun dia udah mengundurkan diri begitu ya, dia awal-awal menjelaskan itu memang udah kelihatan sih ada agak nyelenehnya, terus langsung diserang luar biasa. Tapi ternyata orang-orang yang nyerang pun menjelaskan dengan cara yang bukan dari sudut pandangnya Brian sebetulnya gitu. Makanya si Brian juga kok salah kabeh kayak. Gak dengerin dulu begitu loh, kecepatan ngejudge. Nah teman-teman, kalau kita mau membedakan, belajar dengerin dulu gitu. Contohnya gini, kamu lagi nonton film, atau gini dah, saya suka painting ya, gambar, ngelukis. Biasanya kalau di lukisan tahap awal nggak pernah bagus, masih coret-coret gitu ya, ngecatnya belum selesai, catnya itu pasti belepotan mana-mana. Kalau kamu ngejudge lukisan di tengah jalan, ya kamu pasti iki lukisan apa sih, buah naik begitu, gak iso ngelukis kayak gitu. Tapi tunggu dulu saudara, kalau lukisannya itu sudah selesai, baru kan bisa lihat, oh hasilnya kayak begini, begitu. Nah teman-teman, sama halnya kalau kita mau lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, kita nggak bisa ngejudge setengah jalan. Sama tadi kamu lihat uang asli sama uang palsu, cuma nonton doang tanpa megang, kan setengah jalan. Cuma setengah jalan kamu ngejudge-nya keliru, begitu. Nah jadi kalau kita mau benar-benar bedain yang benar dan salah dengan objektif gitu ya, perlu dengerin dengan lengkap. Dengar lebih banyak, baru kita bisa ngecek pengajarannya dengan teliti dan rendah hati. Ini penting, rendah hati ini penting guys. Kalau kita mau membedakan yang benar dan yang salah, tapi dengan amarah, ya semuanya salah gitu. Gak usah dengerin, pasti semuanya salah begitu, bener ya. Tapi kalau kita belajar untuk rendah hati, dengerin dulu, oh ngecek mana yang salah, mana yang benar, akan terlihat dengan lebih baik. Nah ini 3 pertanyaan yang kita bisa pakai buat teman-teman yang mau coba belajar untuk membedakan mana sih yang benar dan yang salah. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang diajarkan tentang Yesus oleh orang itu, gitu ya. Apa yang diajarkan tentang Yesus oleh orang itu, dan apakah sesuai dengan Alkitab? Itu Alkitab ngomong gitu juga enggak? Gitu ya. Kalau nggak ngomong kayak gitu juga, ya mungkin itu tanda-tanda awal. Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya, apakah ia mengajarkan pengajaran yang berdasarkan
Alkitab dengan penggalian yang objektif, eksegesis yang objektif. Teman-teman, bolpen, pasti semua pernah pakai bolpen ya. Bolpen itu fungsi utamanya buat apa? Nulis, bener ya. Tapi bolpen bisa dibuat nyoret temenmu gak? Atau buat gambarin matanya temenmu pas tidur. Wes iki digambar aja kayak melek begitu ya. Lagi tidur tapi lihat gambar mata, ini kelihatan lagi melek begitu. Bolpen juga bisa buat garuk-garuk itu, bisa banget. Tapi itu bukan tujuan utamanya bolpen dibuat. Teman-teman, sama kayak firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa dibaca dengan berbagai macam sudut pandang. Tapi kalau kita nggak kembali ke fungsi awalnya, kita nggak lihat ke konteks awalnya dan melihat Alkitab sesuai dengan konteksnya, ya pembahasannya bisa kemana-mana dah itu. Kita ambil potong-potong semau kita. Nah itu bahaya. Orang yang ngajarin yang keliru juga bisa pakai ayat Alkitab nih kabar buruknya gitu. Jadi kamu ya gak dengerin saya misalnya, gak dengerin saya. Kan ada dengernya telinga lebih banyak lah. Kalau kamu ngajarnya keliru-keliru ya ngapain didengerin begitu ya. Ya dengerin sampai lengkap dah. Kalau udah lengkap kasih tahu gitu. Ini ada yang keliru. Jadi penggunaan ayat dicek apakah dia sudah sesuai konteksnya atau belum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, apakah yang dia ajarkan itu dia hidupi dalam kesehariannya. Karena percuma kalau dia cuma pinter ngomong, tapi kalau kesehariannya maki-maki orang, hidupnya tiap hari kerjaannya bohongin orang. Tapi kalau di gereja Tuhan Yesus baik, nyanyinya paling kencang dan seterusnya, ngeri ya saudara. Itu 3 hal sederhana yang paling bisa kita pakai untuk ngecek dan bedain mana yang benar sama yang salah. Ini kemudian yang terakhir, kalau sama orang lain ini yang buat saya paling penting saudara ya, paling penting. Yang ketiga, yaitu terus berorientasi untuk membagikan cintanya Tuhan buat orang lain lewat semua yang kita lakukan dan katakan. Ini penting sekali saudara. Ya, terus berusaha untuk membagikan cintanya Tuhan, kasih Kristus kepada orang lain lewat semua yang kamu lakukan dan katakan. Karena bisa ya, maksudnya kamu gak cocok sama satu orang, terus kamu tahu dia salah, terus kamu langsung maki-maki depan, salah kamu itu gak bener, sesat dan seterusnya gitu ya. Gak bener, terus kamu gak mau berteman sama dia, gak jadi terang gitu. Nah teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup membagikan kasih Kristus gitu ya. Kita lihat di dalam Roma 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Roma 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat kita sekalian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Kamu waktu ngejudge orang, kamu mesti belajar ngejudge dirimu sendiri juga. Kamu jangan-jangan juga kayak gitu loh. Cuma di beda areanya aja begitu. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tuh, Paulus bilang. Kemudian ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Kepada apa? Pertobatan. Gitu.
Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, teman-teman, peringatan Paulus ini sangat penting buat kita. Waktu kita menilai orang lain, oh kamu benar, kamu salah, jangan salah. Jangan lupa, mungkin tepatnya, jangan lupa kita pun perlu dihakimi dengan cara yang sama. Saya sudah benar atau jangan-jangan saya juga salah, begitu. Ya. Nah, teman-teman, kenapa ini perlu? Karena kita hanya bisa menilai itu dari bagian luarnya, dari yang dia bilang, yang dia lihat, yang dia lakukan, begitu ya. Dan kemampuan kita bisa menilai yang dari luar ini sangat terbatas juga. Kita enggak tahu 24 jam. Kita nggak punya CCTV ngecekin dia 24 jam. Kita cuma lihat orang itu cuma sebagian kecilnya aja. Tapi jujur ya, kadang kan kita lebih cepat ngejudge orang itu dari yang kecil itu tadi yang kita lihat. Nah, teman-teman, maka dari itu yang saya selalu ingatkan adalah tujuan kita bukan untuk menghakimi orang lain. Waktu kita bisa membedakan, oh ini benar, oh salah. Bukan untuk menghakimi orang lain, bukan. Tapi tujuan utama kita adalah menolong orang itu untuk belajar melihat kasih-Nya Tuhan dan kebenarannya. Itu yang utama. Percuma kalau kita menang argumen debat gitu ya. Oh ya wis kan gak bisa dilawan lah kalau misalnya ngobrol sama orang itu pasti dia yang mau menang sendiri. Gak jadi terang. Gak ada gunanya kita berdebat, ngasih tahu yang benar sama yang salah, tapi kalau ujung-ujungnya dia makin jauh sama Tuhan. Itu satu hal yang penting sekali untuk kita punya, teman-teman. Tujuan kita untuk mengajarkan kebenaran dan menjelaskan yang keliru di mana itu tujuannya untuk apa sih? Untuk membagikan kasih-Nya Tuhan. Itu yang penting. Kepada orang lain lewat semua yang kita lakukan dan katakan. Teman-teman, di dalam gereja, dimanapun ya, di rumah bahkan kamu bisa beda pendapat sama orang lain, ya. Dari nentuin habis ini mau pergi kemana aja bisa ribut kadang, atau misalnya mau urusan urunan misalnya bisa ribut, urusan seragam bisa ribut gitu. Atau kalau kamu apa ya yang bikin ribut biasanya saya nggak tahu deh, gitu udah agak beda zaman kayaknya begitu ya. Nah tapi satu hal yang saya mau ajarkan buat sharing kita pagi hari ini, ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita beda pendapat sama orang lain, termasuk masalah ajaran, kebenaran. Kalau kita punya kebenaran itu bukan untuk membunuh orang lain, enggak. Tapi kebenaran itu untuk membagikan kasih-Nya Tuhan buat mereka, lewat apa yang kita bilang dan ajarkan. Itu yang utama. Ya, jadi teman-teman ini pesan yang menolong kita untuk sama-sama melihat mana sih yang perlu. Jadi selain kepada orang lain, nanti ujungnya kemana? Kepada diri kita sendiri. Ini ada sharingnya Mahatma Gandhi ya teman-teman, cepet aja. Mahatma Gandhi itu pecinta ajarannya Tuhan Yesus loh. Kalau kamu tahu gitu ya, cerita dari sejarahnya. Mahatma Gandhi pernah dengar gak nama ini teman-teman? Pernah dengar gak? Kalau ada yang belum pernah dengar, ini adalah penganut agama Buddha ya, yang menjelaskan Hindu ya, Hindu. Penganut agama Hindu di India, waktu itu ada perang dan dia orang yang paling pertama mengajarkan tentang kasih untuk nyetop perang itu di sana. Dan Mahatma Gandhi ini banyak sekali menjelaskan tentang ajarannya Yesus, yaitu khotbah di bukit, gitu ya. Nah, waktu ditanya sama reporter, kenapa kok kamu agama Hindu tapi kok jelasinnya pakai ajarannya Tuhan Yesus? Itu ya ditanyain. Nah, Mahatma Gandhi jawabnya gini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristusnya Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen Anda. Mati ya loh, gitu ya. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India
sudah menjadi Kristen hari ini? Ini pernyataannya Mahatma Gandhi, agak tajam, tapi jadi teguran buat kita juga. Sudahkah kita jadi orang-orang yang benar-benar menyatakan kasihnya Tuhan? Atau jangan-jangan karena debat kita nggak bagiin kasihnya Tuhan, kita putus hubungan sama orang dan kita anggap itu fine-fine aja. Bahaya, saudara. Bukan itu tujuan utama kita membedakan yang benar dan yang salah. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk lihat dalam bagian yang paling terakhir gitu ya. Manusia kita semua sudah gagal untuk menjadi orang yang benar-benar taat. Ya, jujur ya. Kamu sudah berapa lama ikut Tuhan? Sudah seberapa taat kamu ikut Tuhan? Kita semua telah gagal menjadi orang yang benar-benar 100% taat sama Tuhan dan tunduk pada kehendak Tuhan seumur hidup kita. Kita lebih suka mengenyangkan berhala dalam hati kita. Kita lebih suka game, kita lebih suka ngobrol sama teman di gereja, gitu ya, waktu firman juga, waktu khotbah, waktu pujian nggak nyanyi, gitu, malah ngerumpi sama teman sebelahnya. Kita lupa untuk menghormati Tuhan, begitu ya. Kita lebih suka mengenyangkan relasi kita sama orang lain, mengenyangkan berhala kita mengenyangkan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, kemenangan, keberhasilan, menunjukkan performa kita di hadapan orang lain, dan banyak sekali yang bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Dan ketika kita berjumpa sama orang lain, kita bisa sebut nama Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tapi di dalam hati kita tidak sedang mengejar Kristus dan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Nah, teman-teman, Yesus dalam tubuh kemanusiaannya menjadi satu-satunya manusia yang memiliki ketaatan sempurna di hadapan Allah, supaya waktu Yesus mati di kayu salib, upah dosa yang adalah maut itu dibayar lunas di hadapan Allah. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, menerima kasih karunia-Nya Tuhan dengan cuma-cuma, yang gak sanggup kita bayar dengan kebaikan kita. Jadi teman-teman, ini satu perkataan Timothy Keller yang penting juga buat kita renungkan juga sama-sama. Iman yang sejati, kalau kita bilang kita adalah orang yang cinta Tuhan, ikut Tuhan, oh saya sudah bertumbuh kok di dalam Tuhan. Coba cek ini ya. Iman yang sejati tidak hanya mendengar hukum Allah, tidak cuma dengar firman Tuhan. Tiap minggu rajin catat, bahkan nanti habis pulang ditulis lagi, dibaca lagi. Enggak cukup, saudara. Hal itu juga berarti kita perlu memiliki hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati kita ini loh. Saat kamu enggak ada di hadapan banyak orang, saat kamu sendirian bersama dengan Tuhan, sudahkah kamu jujur dan lihat hatimu di hadapan Tuhan? Sudahkah hidupku diubahkan oleh Tuhan? Tidak hanya sekedar mengikuti daftar, oh ini boleh, ini enggak boleh. Ada yang lihat Alkitab ini cuman kayak panduan. Panduan. Oh ini boleh, ini enggak boleh. Oh itu dosa, oh itu enggak. Teman-teman, terlepas dari itu, sudahkah kita diubahkan oleh firman Tuhan dalam hati kita? Apakah yang kita kejar di dalam hidup kita adalah tentang Tuhan atau tentang yang lain? Karena kalau kita tidak sedang mengejar Kristus dan kebenarannya, apalagi kita kemudian menghakimi orang lain, menilai oh itu benar dan salah, kita sama halnya kayak yang tadi di Matius 7 ayat 15-23. Kita panggil Tuhan, Tuhan kita lakukan yang baik, tapi ternyata Tuhan gak kenal sama kita. Jadi pagi hari ini teman-teman, saya mengajak kita untuk sama-sama belajar kembali kepada Kristus, kembali kepada kebenaran itu, supaya ketika kita hidup, kita berjumpa dengan berbagai macam hal di sekeliling kita, kita bisa menilai itu baik. Tapi kalau hati kita tidak sedang dipimpin oleh Kristus, penilaian kita nggak ada gunanya. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih dulu, tumbuhlah di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, supaya waktu kita memberikan
pendapat, memberikan kebenaran buat orang lain. Kita ngasih tahu yang benar yang salah, bukan untuk membunuh orang lain. Membunuh dalam arti bukan kamu nusuk gini mak jelek terus masuk koran, wow pembunuhan terjadi, enggak. Kamu bisa membunuh pakai kata-katamu kok. Gitu. Jadi supaya lewat semua yang kamu lakukan, kamu jadi terangnya Tuhan buat orang lain. Lewat apa yang kamu lakukan, yang kamu jelaskan, orang itu bisa mengenal Kristus dan kasih-Nya. Karena itu tujuan kita yang paling utama di dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu yang cukup mengganggu mungkin buat setiap kami, yang mungkin cukup menegur buat setiap kami. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami ditegur, diganggu dari zona nyaman kami, itu berarti Tuhan sedang mengasihi kami. Kami anak-anaknya Tuhan yang tidak dibiarkan jauh tenggelam dalam lumpur dosa. Tetapi kami dipanggil pulang, berjumpa kepada Kristus Sang Juru Selamat kami, dan kami ditolong supaya ranting-ranting kami yang busuk tidak semakin menjalar kemana-mana, tetapi kami boleh menjadi anak-anaknya Tuhan yang hidup berbuah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati semua teman-teman yang sudah mendengarkan kebenaran firman dengan segala keberadaan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan tahu, dan seruan doa kami tidak pernah tidak didengar oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan gak cuma dengar, tapi Tuhan melakukan, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan terus berkaryalah mengerjakan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.